berpoligami. Karena Katolik asli tidak boleh, makanya dia keluar dari Katolik, membagi diri menjadi Anglikan. Bagaimana dengan Indonesia sekarang? Kristen tidak mau berpoligami, apa yang terjadi teman-teman? Di luar sana bukan lagi poligami, tapi mengambil istri yang disimpan di mana-mana. Karena memang nggak boleh berpoligami kan gitu. Tapi kalau dilihat juga di Bible sih, di sana ada kata istri-istrimu yang kau berikan surat cerai. Di mana itu saya tarik dulu ya. Gitu loh, jadi boleh juga poligami bro, itu solusi. Paham sampai sini Dok? Sebenarnya lagian kalau mau nanyain hukum Islam, ini forumnya nanya pembahasan. Kalau mau nanyain hukum negara, ya sana sama anggota DPR kah atau apa gitu. Kenapa hukum negara ditanyakan ke sini jadi? Aduh. Oke. Selamat malam semua, maaf. Mungkin saya pamit dulu, mungkin besok saya Bener lagi pertanyaan nih Don. Udah itu aja, kenapa? Aku tampol lagi. Oh buat tambahan Bang Doni, kali aja Bang Doni mau masuk Islam pengen poligami gitu ya, aku kasih tahu sedikit nih. Aku pernah mau ngurus surat buat persetujuan poligami. Itu di pengadilan agama itu dikasih tahu salah satu syaratnya itu harus ada surat persetujuan dari istri pertama, seperti yang tadi dibilang ya. Jadi itu resmi, itu sah secara negara diakui, dilindungi. Dia mau poligami dilindungi, istri-istri keduanya, ketiganya, keempatnya disahkan sama negara gitu. Gimana Bang Doni? Pak Thailand Doni. poligami mau masuk Islam nggak? Mau poligami nggak Bang Doni? saya biasa. Islam ini, umat Islam ini aneh Pak Doni. Di ajarannya itu dibolehkan poligami. Tapi berapa persen umat Islam yang berpoligami? Mungkin 1000 dari 1. Ya, dari 1000 orang 1 paling yang menjalankan. Coba Anda punya tetangga Islam itu kira-kira 1 RT itu yang poligami berapa orang, Pak? Perasa malah nggak ada. Ada. Cuman Pak Joko doang di sana. Tetangganya Pak Ya. Doni itu. Tapi Pak Joko orang kaya Pak, dia mampu dia lahir batin. Istri pertama dibeliin istana, istri kedua sama. Istri pertama dibeliin BMW, istri kedua beliin BMW. Sama aja Jadi gini, Pak Doni, ini saya kasih pelajaran. Kenapa umat Islam itu walaupun dibolehkan poligami, tapi jarang yang melakukan? Karena syaratnya amat berat. Kalau syarat ini tidak bisa dipenuhi oleh orang tersebut, bukannya dapat pahala, dapatnya dosa. Karena dia harus bisa berlaku adil. Ya, adil di sini bukan hanya materi. Adil soal agamanya. Dia harus memperhatikan bagaimana istri-istrinya itu, kehidupan keagamaannya seperti apa. Adil membagi waktu. Wah, macam saya nggak sanggup, itu nggak sanggup. Makanya saya nggak poligami. Nah, coba dicek di RT Anda survei satu-satu. Siapa yang poligami? Andai kan ada paling satu desa 2 orang paling. Harus ada keseimbangan itu Pak Doni, Ya, tidak betul. mudah. Selain harus kuat imannya, harus kuat juga iminnya. Makanya itu apa? Iman Sulit dan buat imun kami ya. menjalani. Oke. Baik, terima kasih atas informasinya. Oke, Pak Doni. Ya. Mohon maaf ya, tadi kalau saya nampolnya agak sakit sedikit, nggak apa-apa ya. Dulu ya, terima kasih. Ya Pak, ya. Pak Doni, makasih Pak Ya, Doni. mohon maaf kalau tampolannya mungkin agak pedas di pipi ya. Mohon Ya maaf. mudah-mudahan Bro Doni bisa login secepatnya nih gitu ya. Amin. Terima kasih. Iya Pak. Maaf ya Pak Doni. Kalau tidak ada salah nggak usah dimaafkan Pak Doni. Nggak apa-apa kok. Oke, aman. Oke. Jadi menurut buku Tatang Sutarman yang belum saya rilis gitu ya. Janganlah. Silakan Pak Doni, biar Biarnya dia mau mendengarkan Pak De. Jangan memberikan statement Anda itu untuk menjatuhkan keadaan tertentu
apabila statement Anda itu tanpa dalil. Kenapa? Karena akan menjadi bumerang buat Anda. Baca buku Catatan Sutarman halaman 72 pojok kiri bawah yang belum saya terbitkan itu. Apapun pertanyaannya, Bible yang menjawab, bro. Kan hebat ya. Belum tahu dia di sini ada pakar-pakarnya dia. Teman-teman agama Kristen yang berdiskusi Ada suara rumahnya. silakan naik minta permintaan. Jadi saya promosiin dulu untuk Riko. Riko siapa nama lengkapnya? Riko Mualaf ya, yang ada di Bangka Belitung ya. Oh iya. Kiriman Anda cepat juga nyampe Jakarta ya, sehari doang nyampe. Riko alhamdulillah Ferdinand. Ke saya kok belum? Ya, saya ulang ya. Jadi untuk ke Jakarta itu sehari nyampe. Ada 3 paket abon 1 kilogram, cemilan-cemilan juga ada 2 kardus begitu. Terima kasih yang telah membeli kepada Bang Riko yang mengirimkan kepada Hadis Lebes dengan Sugi Kristologi. Semuanya ini netizennya Pak D. Sekaligus dikirimkan ke saya. Kok Terima sama kasih. aku nggak ada yang ngirim? Sebentar dulu, saya belum kelar. Dan saya juga belum tahu namanya Pak D. Siapa nama Pak D beliau itu kalau bisa? Pak D tahu? Gak tahu. Enggak tahu juga ya. Ya mudah-mudahan Pak Riko nanti terima kasih lah siapapun di sana, terima kasih. Saya udah makan abon-abonnya, cakep sekali gitu. Abon-abon ikan tenggiri. Dan kerupuk-kerupuknya ada. Terima kasih. Itu sih dari saya. Tolong kalau ingin lagi berpesan kepada Riko, silakan hubungi beliau. Yang jelas mantap, top markotop. Terima kasih. Lanjut Bunda Isi. Oke, teman-teman agama Kristen yang berdiskusi silakan naik minta permintaan. Tapi kenapa kalian mengirimkannya ke Bang Andi dan ke Ustaz Sugi? Sementara yang punya rumahku, siapa lah kalian? Udah? Udah. Itu doang. Bang Aldi, ini Sultan loh. Bang Aldi, how are you? Baik, Masya Allah. Sehat selalu Bang Aldi. Anda harus sehat-sehat selalu. Amin. Jangan-jangan Bang Aldi yang beli sama Bang Riko suruh kirim kemarin. Bukan itu dari Surabaya itu. Oh. Pak siapa sih ya? Bang Adi Surabaya nanti. Izin Bang Aldi dari dulu mana? live di YouTubeku ya Bun ya. Aku izin dulu sebentar ya. Iya. Ya, makasih buat teman-teman semuanya yang tetap setia di channel YouTube Natalia Iriani. Yang belum subscribe, di like dan juga share. Makasih banyak semuanya. Tinggalkan komen terbaik ya dengan kata-kata yang Bang Aldi, makasih. Insya Allah. Yaudah, makasih semuanya. Jangan menolak kebenaran, memulai I love you, Bang Aldi. Masya Allah. Jazakallah. Mas mantap Bang Aldi, thank you brother. Tadi Bunda Rama ada di room sebelah. Bunda koinnya cuma 70. Bunda Rama. Aldi. Bunda Rama tadi ku tengok di room sebelah 70 koinnya. Jadi untuk yang Terus dibahas. ada menonton pada malam hari ini 109 orang, terus di Hadis Lebes Channel yang nonton ada 750-an gitu ya. Bagi ingin membeli cemilan-cemilan daripada usaha para mualaf kita, silakan menghubungi saya, nanti saya oper ke Bang Riko. Di sana Anda bisa mendapatkan abon-abon dan lain-lain dan seterusnya gitu. Wow. Masya Allah Bang Aldi. Wow. Hujan mas di malam hari. Masya Allah Bang Aldi. Sehat selalu ya Allah. Sehatkanlah Bang Aldi ya Allah. Limpahkanlah rezeki yang melimpah ke beliau ya Allah. Wow. Amin. Bang Aldi sekali. Acara deh, kitanan atau apapun ya. Amin ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Syukron ya Bang. Jazakallah khair. Kalau ada situ syukron kata Nanti coba netizennya suruh pindah ke channel saya, Sugi Kristologi. Perintah ini perintah, caranya. Bang Andi, kurang penontonnya Pak D. kurang. Suruh pindah. Ya udah, kalau kurang ke channel Natalia Iriani ya. Live-nya barusan berakhir. Tapi Wah, Masya Allah. Kenapa Pak Den? Kita lebes itu dibilangin sama Pak Tugi. Netizennya suruh pindah. Syukron ya. Itu. Gua dari channel pindah. ini di Kristologi. Aku ada kiriman dulu, aku ada sampai nyampe juga malam hari ini, sampai nyampe tuh. Wih,
Masya Allah, siapa yang banyak kali netizen? Bang Andi, kok yang ngasih ke aku nggak ada sepak lainnya? Bunda. Enggak, Glenn, jangan kalian nengok-nengok di rumahku, Glenn. Di rumah sebelah aja kalian nengok. Aduh, kita tetap berterima kasih loh, saudara Ini kita. ada Masya Allah. linknya Ustadz Tugi nih, subscribe nih. Mana kali? Coba kita dong subscribe dong. Gak usah, Cima. Gak usah. Sama satunya apa lagi Ustadz namanya Ustadz? Salam kasih official. Ambil official. Dah. Tutup. Nunggu ya, nanti aku rampok, aku beli laptop, aku punya tiket di YouTube. Sehat-sehat semua saudaraku, jangan pernah lelah berdakwah. Allah Akbar, Bang Aldi. Makasih Bang. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Ya, Belum ada yang request? Belum. Bang Ale, terima kasih. Terima kasih. Berkah selalu. Amin ya Allah. Mana silakan yang Kristen? Kita lagi Sekarang aku ya. Enggak, aku mau kerja nih. Gantian ya, yang lain diem, aku yang maju. Jadi kira sama bunda aku nggak kerja. Ya memang nggak kerja. Kenapa dia Bang Adi juga semalam nggak kerja? Tidur. Dakwah nih. Dakwah. Ya Mungkin dia dakwah. Allah, ya Rahman. Ustaz Ali tumben kalau hari ini lama-lama siapa juga. Aduh, Bunda. Bunda. Ustadz Hati-hati Ali, loh. aku tanya dong Ustadz Ali. Ustadz Ali, Gimana? gini ya, aku tanya Ustadz Ali. Apa Pak Deo? Aku itu Pak Deo netizen ya, silakan teman-teman berkunjung juga ke Sugi Kristologi yang sedang live karena Pak De ini guru saya. Saya dulu waktu pertama buat YouTube itu Pak De membuatkan saya apa ya, semacam promosi channel saya. Jadi netizen Pak De itu pindah ke saya semua. Jadi teman-teman netizen baru ya yang aktif, jangan lupa kunjungi Sugi Kristologi yang sedang live juga. Begitu ya. Dan salam akal sehat juga karena nggak bisa lagi apa upload dulu, hanya live sebentar. Masa guru saya penontonnya dikit, muridnya banyak kan gitu. Bunda host buatlah juga. Ini di sini di live kan loh. Buat juga Bunda host. YouTubeku nanti lah. Lima orang nih, dan memberi official juga tuh mohon di subscribe gitu. Adakah juga Itu YouTube tadi Mbak Tali mau ngomong, Mbak Nanti Natali aku cari. menyampaikan. Satu-satu bicara. Iya, Mbak Tali mau menyampaikan, mau nanya mungkin channel Alif itu siapa? Ya itu memang nama channel saya. Ada juga ya? Tangan Ya. yang profesional. Aku kan Namanya sudah Alif subscribe. channel. ya Iriani loh, channel YouTubeku juga ini. Itu Berarti tinggal aku yang nggak ada biarkan update. dulu Ibu Natali bicara, habis itu Bunda Rama, baru Ustadz Ali gitu loh. Silakan Ibu Natali dulu. Aku tadi mau tanya Ustadz Ali, ini Ustadz Dapat, terima kasih. Nah, masalah channel ini kita bahas dulu. Iya Ibu Natali yang bicara dulu. Nah, silakan. Ya kan kita dia nggak bicara, dia lanjut Bunda Mbak. ya. Bang Aldi, Masya Allah. Ya ampun, diem dulu. Astagfirullahaladzim, udah lama disuruh diem nggak bisa lu. Diem dulu. Silakan Mbak Natali. Ya, Ustadz Ali, gimana caranya Ustadz untuk tetap mempertahankan kekalaman Ustadz? Karena saya kalau diskusi sesama muslim, insya Allah bisa lembut. Tapi kalau Itu kan kita kan bahas channel, bahas YouTube kita. Aku mau bilang, aku belum ada YouTube ya. Ibu Natali tanya ke Ustadz Ali. aku tanya ke Ustadz Ali, tunggu dulu ya Bunda. Enggak, mohon maaf, tadi kan kita bahas per YouTubean. Iya Aku udah. mau ngomong. Enggak, aku belum. Aku bilang, belum tinggal selesai. aku. Oh gitu ya, lanjut. Maaf ya Bunda Rahma ya, bentar aja bentar. Enggak, soalnya ini Ustadz Tugi juga tahu loh, udah kenal aku lama Ustadz Tugi ya. Tapi aku memang kalau ketemu oten-oten di yang diskusi sama kita nih, kok kenapa ya? Tiba-tiba itu kayak kekalaman tuh hilang gitu, harus jadi galak gitu. Gimana ya Ustadz ya? Caranya gimana biar kalem gitu, biar Monggo, Ustadz Ali. gitu Ustadz. Aduh. Seberat-beratnya pertanyaan Oten
nggak ada yang lebih berat pertanyaan ini. Gimana dong saya jadi jawabannya ini? Apa yang mesti aku jawab? Ya Ustadz Ali paling kalem. Ya makanya aku tanya Ustadz Arif gitu. Aku biasanya kalau sama Muslim udah biasa di YouTube banyak yang tahu. Aku nggak pernah nugas gitu kan, konten edukasi nggak pernah nugas. Tapi ini sama oten-oten di sini kok jadinya galak gitu. Aku gimana Ustadz itu Ustadz? Nggak tahu aku lah, nggak bisa jawab. Gimana dong? Oke teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik kita permintaan. Nggak bisa jawab udah diam aja. Apa ya? Ya, begitu. Ya memang begini. Ya teman-teman yang begini begitu, teman-teman yang begini begitu, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik kita permintaan begini begitu. Oke. Sebentar dulu orang ini. Orang begini begitu jawabannya. Iya, dengarkan dulu lah. Sambil nunggu Bu. Ya kan biasa aja. Gimana ya? Aku juga sering juga marah kok. Sering marah. Bahkan ngajak ketemuan juga udah gitu kan. Ketika itu langsung ngajak Rasulullah. Nggak biasa aja kok marah biasa. Sama perasaan. Marahnya Ustadz Ali aja kalem gitu ya. Ya enggak, aduh gimana ya? Alah, bingung aku ngomongnya ya begini. Ya udah kalau nggak tahu. Nah itu lagi marah tuh kayak gitu kok sama si Nafiri. Ya itu lihat yang pertanyaannya. Nafiri. Allah gelap lagi tuh. Udah cukup sekarang gini. Teman-teman yang ada di bawah, teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kita diskusi baik-baik, slow, oke? Kita tunggu naik ya, diskusi lintas agama. Kalau sekiranya ada punya bahan, Anda boleh bertanya tentang Islam. Silakan kami tunggu. Ustadz Ali ditanya oleh Mbak Natal, Ustadz Ali kayaknya jawabannya kurang kurang gerbet begitu karena Ustadz Ali nggak membanggakan diri seperti apa, jadi dimaklumi saja lah kan gitu. Ustadz Ali terlalu merendah sih orangnya, seperti padi dia, semakin berisi semakin merunduk. Baca buku Tatan Sutarman halaman 12. Ya, ujung-ujungnya buku Sutarman. Bang Jain, hamba Allah. Ini sultan juga loh, Bang Jain ini. Makasih banyak Bang Jain, I love you. Udah lama lagi Iya. saya. Oke, terima kasih ya. Gini soal per-YouTubean ya, namanya juga kita gaptek ya. Aku juga punya channel ya, tapi tidak namanya pengikutnya baru berapa? 24 jadi. Nah, gitu deh, tapi nggak apa-apa ya. 24.000. 24 orang. Nggak ada pengikutnya. Udah berapa tahun? Udah 4 tahun. Nggak dipromoin kan. Tapi gitu juga ya kalau kita gaptek ya, walaupun ada YouTube ya gitu. Itu pun juga 24 orang dipaksa ya, udah Ya sekitar seputar keluarga. oh lucu ya, udah ramai lucu banget, ada aja. Bang Handi gitu. Ya kan enak ya Bang Handi kalau ada YouTube. Ya kan kalau kita diskusi bisa kita rekamannya kita bisa simpan kan. Ya kalau itu waktu di Zoom kan, kalau Bang Tolib itu dia live kan, kalau saya debat, saya diskusi kan ada ku save itu kan, ku simpan. Oke. Jadi Soal ini dikit lagi soal sifat ya, sifat karakter. Ya, tentu kita nggak bisa semua mirip, aneh kalau kita semua seragam ya sifatnya sama, karena kita lahir dari keluarga masing-masing ya. Ustadz Ali itu dari sananya memang gitu, dari Zoom. Beliau memang begini loh, modelnya kalem ya. Kami udah lama sama kan, udah tahu lah karakternya dia. Bang Handi semuanya itu pasti beda-beda lah kita ya. Itu keragaman kita dalam perdiskusiannya. Oke, terima kasih. Oke, mau tahu karakter saya? Nih tengok nih. Telapak tangan saya nih. Ini karakter saya nih. Garisnya berliuk-liuk. Oh, Enggak, lurus. Oh lurus. nggak bisa nyimpan uang itu, nggak bisa nyimpan uang. Nyatanya uang saya banyak. Gimana sih? Oke, kembali ke topik ya. Teman-teman Kristen yang ada di bawah, kalau ingin diskusi silakan naik. Jadi gini ya, syarat menjadi seorang YouTuber itu pertama adalah
minimal tidak gaptek dalam segi teknologi komputer. Satu. Kedua adalah punya peralatan minimal laptop yang mumpuni. Apa itu? Karena sekarang sudah harus ke komal TikTok, minimal bisa download emulator, karena itu agak berat. Ketiga adalah ya punya keilmuan. Kalau ingin jadi debater juga ya punya keilmuan. Kalau hanya jadi YouTuber saja, hanya menyiarkan saja, ya agak kurang diminati. Kenapa? Ya karena tidak ada karakternya di sana. Itu sih kira-kira. Lanjut. Lah aku Bang Adi, aku dibikin sampai di YouTube itu penontonnya banyak. Hanya bikin YouTube Komennya banyak. Lah orang pada nanya, Bunda itu mana YouTube-nya? Lah aku sendiri gak punya YouTube, padahal aku udah muka aku di YouTube berserak. Saya Putra ini nanya apakah boleh di-live-kan, silakan. Silakan di-live-kan ke YouTube. Ya tujuannya niati dakwah. Kalau toh nanti dari dakwah itu Anda bisa menghasilkan uang, anggap itu bonus. Supaya niat Anda ini bernilai ibadah, niatkan untuk dakwah terlebih dahulu. Nah begitu caranya. Silakan. Insya Allah kalau ini di-live-kan gitu kan, di-live-kan tak siapa saja, tiba-tiba dari dia menyebarkan video-video ini, ternyata dari video kita yang disebarkan itu ada orang yang kena hidayah, yang dapat hidayah, Masya Allah, nggak tahu menahu nanti di akhirat ternyata datang pertolongan yang tidak disangka-sangka. Ini dari mana ini? Saya nggak pernah tahu ini ya Allah. Tuh ternyata asbab dari apa yang kamu bicarakan kemudian disebarkan meluas, ada yang mendapat hidayah. Masya Allah. Contoh ya, saya kasih contoh ya, seperti almarhum Ahmad Didat. Beliau tidak pernah kenal saya, tidak kenal Bang Andi, tidak kenal Bang Zuma, tetapi kita belajar kristologi asbab melihat video beliau. Kita beli buku beliau, kita baca sampai selesai. Sehingga kita punya ilmu kristologi. Walaupun beliau tidak kenal saya, tapi dari saya ada yang mu'alaf dari Bang Andi, mu'alaf dari Bang Zuma, mu'alaf dari Ustaz Ali, mu'alaf. Beliau tetap dapat kebagiannya, dapat bagian itu. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mengawali kebaikan, lalu kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankannya tanpa mengurangi pahala dari orang yang menjalankan. Sebaliknya, ketika kita menjadi asbab maksiat, ingat, menjadi asbab maksiat, itu juga ketika asbab maksiat yang Anda buat diikuti oleh orang lain, maka Anda akan mendapatkannya. Sistemnya multi level dia. Baik dosa ataupun apa itu sistemnya multi level. Seperti itu. Kebaikan yang Anda mulai itu menjadi multi level terus. Siapa tahu dari video-video kita nanti anak cucu kita tergugah hatinya untuk menjadi pendakwah seperti kita. Itu amal dia. Begitu. Bukan begitu Ustaz Ali, mohon tambah Ustaz. Supaya gak sia-sia perbincangan kita Ustaz. Nggak usah ditambahin Ustaz, cukup. Lanjut Ustaz. Mungkin Ustaz Ali. Lah Ustaz. Bang Alip. Iya betul, jadi pahala jariah udah sangat lengkap lah itu penjelasannya. Karena kan gini bermanfaat nanti, karena kalau di YouTube itu kan bisa diakses kapan saja, di mana saja kan waktunya. Ketika nanti dakwah ini tersebar kemana-mana, mungkin nanti anak cucu kita gitu kan mencari referensi bagaimana belajar. Oh ternyata dia membuka YouTube, di situ ada sedang menjelaskan Ustaz Sugi. Oh ternyata baru itu kakek cucunya gitu, kakeknya gitu kan. Nah kan kayak gitu, jadi ilmunya terus mengalir bermanfaat. Begitu, insya Allah jadi pahala jariah, karena barang siapa ya kan yang menunjuki satu kebaikan, maka dia mendapat pahala kebaikan gitu. Oke, nama YouTube Ustadz Alif Channel. Ya, yang typing bola balik di bawah. Nama YouTube Ustadz Alif Channel. Al Alif Channel. Saya lagi nambahin dikit ya, tadi nggak selesai gitu ya.
teman-teman itu kita ada di sini itu semua berasal dari netizen juga. Terus kemudian saya netizennya Pak Desugi, netizennya Julkipli 15. Habis itu ya ini channelnya Ustaz Alif, Alif channel gitu. Mohon di subscribe ya teman-teman. Ya, terus kemudian berawal dari situ ya masuk ke grup WA, ketemu sama teman-teman, masih memakai HP butut kan di situ. Terus masuk Zoom, ketemu semua lagi gitu. Ya masih pakai HP butut. Gimana cara bikin channel hanya HP saja? Ya tentu nggak bisa. Bagaimana mengakalinya? Alhamdulillah berdasarkan pengalaman buku Tatang Sutarman halaman 21 pojok kiri bawah, saya akan mengakali itu. Pak Jul membuatkan saya channel, saya nggak punya peralatan. Bagaimana cara mengakalinya supaya saya punya channel dikenal oleh orang banyak? Saya menitipkan akun saya ke beberapa admin di seluruh Indonesia. Pertama, saya titipkan kepada Pak Imran yang ada di Kalimantan, gantian bersama Ibu Sonia Denova yang ada di Bali, bergantian juga kepada Salam Akal Sehat yang ada di Riau, admin saya, bergantian juga kepada Bang Roni yang ada di Kalimantan. Admin saya ada 4. Jadi setiap saya mau live, saya hubungi dulu siapa dulu yang bisa live kan di Cypress gitu. Ya namanya juga HP butut, gimana bisa live Pak deh, kira-kira begitu ya. Seiring dengan waktu, alhamdulillah dengan hasil-hasil yang ada, dengan partisipasi semua teman-teman ya sekarang Aku menyertai penderitaanmu. ya betul. Pak De kalau saya telepon Pak De, laikkan dong Pak De punya saya gitu loh. Pak De kata dia apa? Internet nggak kuat. Aduh punya saya nggak bisa gitu loh. Itu yang Alasan dari. alasan dong ya Ji ya. Oke bang. Emang gitu lakukan Basuki mah. Lo jangan cari gara-gara Haji. Lo cari gara-gara aja sudah Haji. Alhamdulillah dengan berawal dengan HP butut, sekarang alhamdulillah udah bisa ada laptop, ada PC begitu ya. Dengan ini semua. Berkat siapa teman-teman? Berkat siapa Pak De? Netizen. Nih, Kasih berkat bidian Bang Andi. wa taala melalui Kasih bidian netizen. Bang Andi. Perjuangan Bang Andi yang diridhoi Allah. Amin. Nah, Lebih-lebih lagi dengan Julkipli 15 kisahnya teman-temannya ini kita buka-bukaan dulu ya. Dulu yang pertama di sini di Zoom itu Pak Desugi dulu. Terus kemudian ketemu dengan Bang Joma. Pak Desugi malah memaksa tuh. Bang Joma buka lah channel bikin YouTube nggak usah lah. Nggak mau dia ya Pak De dulu tadinya ya. Dibuatkan juga nggak mau, nggak ngerti apa-apa kan gitu ya. Iya Pak De sendiri yang cerita deh. Biar jelas gitu. Perjuangan kita zaman dulu. Terima kasih punya Pak De. Ya kan sering saya ceritakan itu bagaimana Ki Juma itu dulu asik aja debat di WA kan. Saya perhatikan ketika debat di WA yang nonton, yang mendengerin PN-nya itu cuma 5 orang, 6 orang, paling banter 10. Saya bilang, ayo Aki kita loncat ke YouTube supaya lebih meluas lagi dakwah kita. Andaklah saya masih begini-begini. Ya maklumlah waktu itu kan atasan beliau itu Kristen kan. Jadi masih agak ragu-ragu. Kalau sekarang beliau yang jadi atasan di sana kan, makanya lebih vokal sekarang. Kalau dulu memang masih agak menjaga lah gitu, tidak sevokal sekarang gitu. Nah, ya sebab itu aja sebenarnya Bang Juma itu. Yang kedua mungkin karena memang Bang Juma ini gaptek kayaknya. Saya ajarin pakai menggunakan KineMaster itu mengedit gitu kan. Itu sampai saya videokan cara-caranya itu, saya videokan cara bukanya begini, editnya begini, saya terangkan semua. Nah, saya kirim ke beliau. Belum bisa juga. Akhirnya setiap beliau debat itu dikirim ke saya tuh. Di WA itu dikirim semua sampai wah ting 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 ya. Suara WA sampai seperti itu. Saya kumpulkan, terus saya rekam, saya upload di Dua Master. Itu dulu channel kita berdua itu. Sekarang channelnya setengah mati itu karena ya Smon nggak saya teruskan. Akhirnya beliau karena sama beliau Dismon dibalikkan ke saya. Terus beliau minta channel lagi yang sekarang dipakai itu channelnya mualaf Heri Dayak almarhum. Nah, beliau begitu juga.
saya bikinkan channel. Tapi karena beliau itu kerja di rumah sakit, atasannya juga Kristen, beliau nggak berani. Akhirnya ya udah kalau nggak berani ini saya kasihkan Aki Zulkifli Mabas ya. Ya udah saya kasihkan sama beliau sampai sekarang itu. Akhirnya beliau punya admin ya alhamdulillah ya. Betul. Jadi Bang Juma itu tidak pernah megang komputer untuk channel dia. Pokoknya dia beliau masuk command, admin siap begitu. Jadi saat menjadi YouTuber itu pertama kita seperti saya dengan Pak Desugi ini diskusi sendiri, terus bikin thumbnail sendiri, bikin judul sendiri, mainkan sendiri. Bayangin repotnya teman-teman. Bayangkan repotnya begitu. Tapi karena sudah biasa ya sudah tidak seperti kesulitan dan gitu. Jadi menjadi YouTuber itu nggak semudah itu. Intinya adalah jangan ingin bahwa saya menjadi YouTuber itu mencari penghasilan. Nanti kecewa. Karena banyak teman kita yang gagal ya Pak ya. Banyak banget gitu. Pertama rame gitu, lama-lama menghilang. Kenapa? Karena memang harus punya karakter. Yang paling bagus punya karakter adalah mualaf. Mualaf itu kalau pintar mengolahnya, bisa bermain santai dan punya dikembangkan terus menerus, itu nilai jualnya cukup tinggi, artinya nilai dakwanya mumpuni gitu. Karena memang agak banyak orang ingin tahu kenapa menjadi mualaf, apa sebabnya, kenapa berhenti menuhankan anak orang, ada apa, bukankah di sana sudah menjamin Anda bla 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 surga gitu. Nah ini banyak orang ingin tahu tentang di sana begitu. Kira-kira Coba besarin Mbak Esti. promo nih ya. Promo nih ya. Ya, anda begitu maksud saya ini kan. Nah, ini kan tampilannya begini nih. Beda dengan di TikTok kan. Harus bisa tampil begini. Nah, harus diedit dulu. Jadi memang repot betul yang dikatakan Bang Andi itu. Ya, di TikTok seperti apa, setelah tampil di YouTube seperti apa ya begini caranya. Harus ada edit. Nah, alatnya memang harus kuat. Minimal kalau mau live seperti ini ya, dari TikTok ke YouTube ya minimal harga 12 juta lah, kurasa udah cukup. Itu masalah harga, belum skill. Ya. Kalau ada Itu laptop ya Ustadz Sugi, itu laptop ya? PC. Bisa. bagus aja PC ya, anti panas. Kalau laptop kan panas. Karena kita punya PC ini 24 jam, nggak pernah off, on terus. Kalau PC kan bertahan, kalau laptop agak panas dia. Ya, kalau dia laptop bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi bagusnya punya PC, punya laptop. Satu akun di sana. Jadi kemana-mana ya pergi bawa laptop gitu. Terus beli internet Orbit gitu. Ini saya dua anu Bang Andi. Satu PC live 2 ini. Satu pakai ini OBS. Iya. Ini. Nah, ini tampilan OBS-nya. Yang satu pakai Prism nih. Iya, bisa. Nah, ini. Live di 2 channel memang. Ini yang Prism. Saya belum sanggup Live-nya di kali itu. Salam Akal Sehat sama Sugi Kristologi. Saya belum sanggup dua. Di Selebes official saya dulu rehat dulu, tidak ada yang kendaliin. Saya butuh admin, ada nggak yang mau kendali ini? Kita teman-teman. Ya itulah perjuangan kami. Alhamdulillah di TikTok juga sudah banyak yang mengenal kami. Ya mari berjuang bersama. Ada juga M3 nih. Itu Bang. Bunga Uji ini sudah 16 Muharram masih gini-gini aja. Kenapa coba ya Jui? Kenapa bisa? Masalahnya apa? Coba lu ngomong lu. Ini menurut saya baru bikin nggak terlalu fokus ya. Ini juga disuruh sama Basuki ini. Oke, disuruh juga kawan tahu ini. Iya kok subscribernya masih sedih sekali itu, kalau segitu itu aja di subscribe. Iya, nggak pernah nggak mau awal tanyain Basuki loh. Disuruh dipaksa ini. Ustadz Sugi, Ustadz bikinkan aku YouTube Ustadz. Waduh. Alatnya nggak ada.
Oh, nanti kalau udah pabrik kayak aku yang ngapain, aku cuman bikin awalnya tuh gimana gitu, nggak ngerti. Awalnya beli laptopnya dulu bun, terus nanti telepon aku tak kasih tahu tutorialnya bun. Oke. Gak usah pakai HP aja juga bisa. Nanti pakai HP. Iya kalau pakai HP, maksudnya kan dia pengen siarin langsung gitu loh Bang Oji. Iya ini live, bisa live pakai HP. Oh, pakai HP bisa, siarin lab bisa. Bisa. Pakai Prism. Ini bersam pakai itu bisa. Oh, berarti beli HP aja loh, nggak usah beli laptop. Biar bisa dibawa kemana-mana HP-nya. Bisa. Tampilan kita. Tampilannya jelek. Kalau di YouTube tampilannya masih TikTok itu rawan. Oh, jadi harus laptop ya. Iya bun, jangan bun, jangan contoh Bang Oji bun, subscribernya segitu bun, jangan bun. Kalian yang jalan tanya ini bagus dulu. Ini paksa ini. Kalau ada Paksa. ya kalau ingin menjadi admin Andis Lebes serius nih hubungi HP saya aja di channel Andis Lebes. Andis Lebes di situ ada nomor saya, silakan kita bisa komunikasikan ke depan. Serius. Ada channel saya lumayan, subscribernya juga banyak, tapi saya nggak sanggup Pade untuk apa ya on dua-duanya begitu. Ya harus sadar umur lah. Saya masih sanggup karena masih muda saya. Apa hubungannya dengan itu Pade? Boleh itu bicara itu. Boleh. Mantap. Umur di bawah-bawah. Ya iyalah. Aku kan masih muda Pade. Oh umur masih muda kok orang rupanya padahal bareng-bareng ya. Tapi Saya pengen punya itu pakai kalian tapi nggak mampu. Tapi kok jadi kamera ya? waduh ada yang nelpon nih langsung jadi admin nih. Ntar dulu. Jangan dulu tuh ah. Saya tolak dulu. Yang nelpon jangan dulu sekarang. Nanti aja. Kalau yang nelpon nanti dulu aja. Jangan nelpon sekarang. Nanti sekarang aja. Bang Andi, lu yang promoin lu gimana nolak aduh. Parah lu. Ayo teman-teman agama Kristen yang diskusi silakan minta permintaan ya Kristen ya. Ya kalau pakai HP rame kali itu enggak tinggi. Saya pakai RAM 6 kok. RAM 6 dulu. Pakai Realme. Pakai Realme. HP RAM 6 enggak terlalu gede lah. Enggak betul. Untuk memasuki itu 12 gitu. Masuk ya, 12 jam masuk ya, Oppo ya? Apa? Ya, HP 12 sampai 8. 8 per 8. Dia 16 kan? Nah, iya, RAM 6 128 bulan. Bisa tapi bagus, Bang. Ini nggak kayak main Oppo tuh. Nggak ada suaranya, ini ada suaranya. Yang paling bagus untuk laptop itu RAM-nya 16. Kalau rakit PC ya, RAM 16, VGA-nya juga yang 32. Begitu. Kalau masalah pakai SSD, ya pokoknya yang PC gamer lah, PC gamer yang harga 20-an ke atas itu baru ngacin tuh. APN juga lumayan, Bang. Ya kemarin aku rakit harganya 23. Tapi karena kemahalan ya saya pending dulu gitu. Nah, Bang Boim aja. Ini Bang Boim saya Boy goblok. Orang Sama aja berarti lebih baik di sini Jakarta. Tapi memang lebih bagus bikin itu pakai laptop ya daripada pakai HP ya. ya iyalah, laptop kan kita nggak perlu ngedit lagi. Tapi bukan berarti kalau program itu bisa otomatis kalau kita mau editnya itu kalau langsung continue itu bisa. Oke, yuk untuk saya pindah dulu ya untuk yang ada di Andis Lebes Channel. Sekian dulu live kita ya untuk berbagi. Habis ini kita akan ketemu lagi di lain topik. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf ada segala hilat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga yang ada di Suki Kristologi Reaksi dan Salam Akal Sehat Official. Saya kira karena tidak ada pembahasan lagi, tidak ada konten yang naik,
Saya tutup ya. Semoga live kesempatan kali ini ada hikmah yang bisa diambil dan ada ilmu yang bisa dipetik. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam tauhid, jaya Indonesiaku, jayalah Islam. Nah, nah, Mudah-mudahan aku bisa kayak kalian punya YouTube. Amin. gua ajarin pakai HP serius, pertama pakai HP aja ntar gua ajarin cara Iya, editnya makanya gimana. upload dulu pun di-upload buat ngisi channel aja dulu. Live juga bisa, live juga upload, live juga bisa, tapi kan harus sesuai dulu gitu, harus 100 jam tayang ya. Iya, berapa sih dulu? 4.000 jam tayang dulu awal zamanku. Sekarang berapa? Nah, itu buat monetis, buat itu harus 100 jam tayang dulu. Kalau upload dilihat 100 jam tayang. Bikin aja dulu pun pakai HP sih. Dulu aku awalnya juga cuma HP kok. Ya Sama. masalahnya HP-nya HP mana? Ini buat HP buat live. HP Reme 53. Ya iya, pakai HP juga HP-nya mana? Astagfirullahaladzim. Duitnya mana? Allahu Akbar, la ilaha illallah. HP bunda. Dulu aku pakai HP murah-murah pun cuma 3 juta HP ku dulu. Ya. Udah bisa jadi HP-nya buat HP mana? Mau dipakai HP mana? Dibilang HP mana? Ini buat lab, jangan diganggu gugat. Nanti rungkap. Kalau di sini YouTube-nya cuma ngapain YouTube-nya? Lab-nya nih, berarti YouTube-nya harus ditengok. Karena HP-nya ini buat live. HP-nya mana? Kalau HP satu lagi gak kuat, RAM-nya 3. Kalau orang tiga nggak jangan ya orang tiga. Makanya. Minimal 46 gitu. Teman-teman agama Kristen mau diskusi silakan naik. Minta permintaannya konten naik kan? Orang minta naik kayak gitu, naik keren. Ustaz, tapi gitu-gitu tetap juga mereka minta naik walaupun dibilang gitu. Ya tahu ya, kan sama kata. Turun lagi kayak dulu kayak kemarin turun dulu, nanti ntar pada naik ya. Ayo teman-temannya, ya agama sebenarnya aku lagi gak enak badan tapi tahap kalah suntuk juga ngapain. Ayo teman-teman. Bun, aku pamit ya, mau Iya. dulu. Tolong bikin air panas tuh, masakin air. Bunda, Iya, aku mau pamit iya. tidur. Makasih ya semuanya ya, Ustaz Sugi, Bunda Rahma, Ustaz Ali, makasih. Bunda Hendri, Bunda Rahma itu- cantik, terima kasih. Udah lama kalau ada koin baru bersuara dia. Aku pamit ya, Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia ten? Ayo teman-teman ya. Ya hotel naik wen. Naik kok Ardi, daripada jadi wanita iping kok Ardi. Daripada jadi wanita iping naik kok. Jadi naik kok. Hotel itu orang Kristen. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan kalian naik, minta permintaan. Live-nya terjeda Bu, nggak ada terjeda. Bunda Esti, Luga suruh naik kan Luga pernah Luga itu nabi. Ayo naik Daripada jadi wanita ini, mending kalian naik minta permintaan. Ayo, silakan kalian naik. siap apa itu siap rebah. Ayo naik kelihatan. Oke. Ini udah lama diem.
Udah lama dari tadi dia. Kalian jangan bikin udah lama marah. Nanti kalian di report sama dia. Ayo naik kalian. Waalaikumsalam. Ya, ini pede kali. Tetap aja puja Yesus supaya banyak masuk muslim, banyak masuk Kristen. Ardi. Nampak kali kau menghalu. Tak ada satupun Islam masuk Kristen di room Kristen ya. Biar tahu kau. Justru di room kami setiap hari orang mualaf. Semalam ada orang mualaf. Kemarin ada orang mualaf. Kasian kali hidup Ardi. Berharap kali kau banyak murtad. Tapi gak kesampaian. Yang ada orang mualaf. Ardi. Lagi ngehibur diri makanya gitu. Iya, padahal gak terbukti. Sementara yang terbukti itu orang yang mualaf. Semalam ada yang mualaf. Kemarin ada yang mualaf. Ardi. Kasian kali kau. Ardi. Oke, Abang Adi udah berdiri ya, keluar. Ayo teman-teman di agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Ayo. Nih Oten gak ada yang mau naik Oten. Jangan. Di room siapa lagi rame woi? Baru besok ku cek di mana. Oh, di Bang Alibes ada Gurunda. Oh, si Por ada. Ada Gurunda di Ibes. Bang Handi naik. Ada Bang Handi. Iya, makanya dia turun dari sini. Naik dia. Kores. Handi Kores. Sakit hatiku. Ada hotel di sana Bunda. Ntar dulu aku tengok. Siapa yang di bawah? Kayaknya ada ini. Ada satu. Live-nya terjeda pun, jadi orang nggak bisa masuk. Live siapa terjeda? Perasaan dari tadi live-nya nggak terjeda. Petualang di hotelnya. Ada Ustadz Naja, Ustadz Unggul, Noni. Noni hotel itu. Mbak Islam yang cewek jilbab yang tinggal di mana itu Thailand. Nona. Tebi. Apa ya? CRD bilang katanya bunuh orang Cebi. Buset, lihat ada semua itu bunuh orang gigi itu ngeliat Bible lu tuh. Di channel di room Komal Inggris itu bunuh orang gigi lu lihat Bible. Lagi DM katanya mana bisa dia DM budak corona kalau nggak berteman. Kenapa kali si Adi punya ini ya? Aduh tinggi sama kayak si Luga. Gua lihat yang di Polo itu Polo budak orang ya, budak orang bener ya. Apologia itu yang Muslim itu Bang Juma sama Oderifa. Dah, yang Kristen nggak ada sama sekali. Ada yang Tadi set itu sama Bang ini, Bang Ali siapa sih? Merli. Oh, iya Kristen nggak ada Kristen apologia ya. Maka ada si Ardi ini, dia kira halu. Ayo nih, ini gak ada hotel, terus ini ngapain kalau gak ada hotel nih? Bang Juma termasuk kuat juga ya, belum tidur loh itu, ya tahu ya kalau tidur siang.
udah kalian kalau nggak ada diskusi sini mending kalian nengok Bang Juma sana lagi live. Nggak apa-apa, tinggalin kami. Ustadz Sugi tumben di sini, kenapa nggak masuk ke tempat Bang Juma? Full. Oh full. Oke. Berarti baru masuk Bang Juma ya? Kurang tahu juga Bun, aku baru tengok ini. Iya tadi nggak ada live. Ayo Oten naik kalian. Teman-teman agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik bila. Oten, naiklah kalian. Butet, kayak lagunya Butet. Butet, Dipanin doa oleh Butet. butet. Damai berilah damai. Damar darurat hari butet. Damar goyang, damar darurat hari butet. Butet, satu menang hari butet. Pahingatan. Oke, selamat malam Hotel Palsu. Selamat malam Hotel Palsu. Selamat malam Hotel Palsu. 3, 2, 1 silakan turun. Oke. Doge. Doge, 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 doge. Biasanya jam segini hotel itu berserak nih ya. Ayo teman-teman ya agama Kristen yang diskusi, silakan naik minta permintaan. Waalaikumsalam. Ayo disapa satu-satu. Esti bukan Nesti. Mungkin salah ketik kali dia. Ya. Ayo teman-teman ya. Tidur. Siap beli beras. Tidur. Maaf ya bundaku sayang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi ada diskusi ya, nggak apa-apa. Yang penting lihat sultan-sultan pada masuk ya kan. Gak ada hotel. Si Oji jadi hotel. Doge. Ayo naik Kristen. Yuk teman-teman agama Kristen yang mau diskusi, minta permintaan. Iya, hotelnya.
Manalah. Makanya punya YouTube ini kali ya. Ribet kali ya. Konten punah. Kenapa punah Oten? Aku turun dulu ntar Basuki turun dulu Basuki. Basuki turun dulu. Kita harus turun dulu kerjanya. Biar pada berani naik ya. Nah, saya pamit dulu ya. Gak blokir nanti naik lagi kalau ada. Naik lagi bentar, aman. Siap. Ayo udah lama turun dulu, udah lama. Ya, assalamualaikum, balik, turun. Ya, assalamualaikum. Oke. Ayo teman-teman agama Kristen yang berdiskusi. Ini dari tadi tuh di Iskandar ini kok matamu yang rabun atau jaringanmu yang rabun? Dari tadi dia selalu dibilang live-nya terjeda, nggak percaya Bu Desti. Dan dibilang live pun nggak ada terjeda. Sinyalmu tuh yang nggak bagus. Jaringanmu tuh nggak bagus. Coba kamu naik ke pohon. Terjeda apa yang terjeda? Sepertinya roomnya error. Kenapa error? Masa? Itu tengok tuh. Tapi di HP ku lancar kawetnya, makanya aku juga dia dari HP satu lagi juga lancar. Oke. Oh tuh, tahu lah. Selamat malam si Majud. Udah makan kau? Alhamdulillah sehat. Kau udah makan? Makan apa? Kau makan babi? Makan apa? Kau makan babi? Nah, kau bukan makan itu kau ya? Enggak, kau kan makan itu kan? Oh, ya. Kok arpen atau apa? Katolik kok Katolik apa Protestan? Kok dari tadi typing? Oke, sekarang gini, 10 kau FM, kau naik ke sini, kau lihat roomku ini terjeda, blur atau normal? Normal. Nah di bawah itu pada bilang error, gambarnya blur katanya. Oh pas kau naik udah normal. Tadi ada 6, gambarnya blur, iya. Host, semua blur, benar gambarnya blur bun, semua blur. Oke lah kalau begitu kita akhiri dulu live-nya ya, baru kita live lagi ya. Blur, normal. Tuh typing di bawah blur katanya. Enggak bun. Itu typing di bawah tuh nggak semuanya belum bener bunda. Ini kan ibarat bro. Iya. Supaya kamu dapat mengerti. Kita ibaratkan kenal ibarat supaya kamu memahami. Dasar kecap. Kalau ini knalpot bisa merubah dirinya menjadi aluminium, barulah bisa Rofirman merubah dirinya menjadi daging. Iya. Analogi yang sebenarnya adalah mesin knalpot roda.
Unsur yang bisa dilahirkan dari ketiga unsur yang satu ini, yang tidak bisa dipisahkan ini adalah asap yang keluar dari dirinya. Makanya asap itu berkata, aku Asap berkata. Asap mana yang berkata? inilah yang nggak bisa asap berkata, Pak, nggak bisa. Asap siapa berkata? Asap di mana? Di mana asap Kalau berkata? knalpot merubah diri bisa. Iya. Nah, kalau knalpot merubah diri bisa. Iya, kalau dia Tuhan. Allahu Akbar. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Bapak hanya menipu diri Anda sendiri. Tadi giliran knalpot merubah diri bisa. Ya, knalpot merubah diri bisa. Asal berbicara nggak bisa. Asap berbicara. Sekarang kan ibaratnya ini adalah Tuhan. Ini ibarat juga. Ini ibarat juga. Kan cuma ibarat. Sekarang Knalpot merubah diri, kata Anda. Kenapa bisa knalpot merubah diri? Anda mengatakan, itu kan analogi Tuhan. Nah, knalpot mengeluarkan asap. Tuhan mengeluarkan firman. Firman ini ketika dia menjadi asap, asapnya berkata, aku keluar dari knalpot, bukan atas kehendakku sendiri. Salah nggak asapnya berbicara begitu? Salah nggak? kok asap yang keluar? Jadi apa yang keluar dari knalpot, Pak? Lontong. Itu asap sayur ibaratkan apa? Enggak, kutanya dulu. Asap itu adalah firman suara Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan ibaratkan asap, ibaratkanlah suara yang keluar dari Ya, knalpot. suara. Oke, suara yang keluar dari knalpot. Ya. Ketika kemudian suaranya mengatakan dung 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 dung, maka asap yang keluar dung 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 dung, itu Pak. Suara, bukan asap, tapi suara. Iya, suara yang suara yang keluar disertai dengan asap. Betul apa tidak? Abaikan dulu asap. Yang keluar dari knalpot itu cuma Nggak bisa. Keluar apa yang keluar dari mulut knalpot itu suara itu menghasilkan asap itu menghasilkan karbon monoksida. Sekarang suara kau ibaratkan apa? Sekarang suara kau ibaratkan apa? Firman, perkataan. Asap kau ibaratkan apa? Hasil dari perkataan. Misalnya, yes. Misalnya, perkataan itu mengatakan, jadilah kamu monyet. Perkataan itu, Pak, itu suara. Nah, bukan suara itu yang menjadi monyet. Bukan apalagi firman, apalagi monyet. Kok apalagi monyet? Apalagi Nah, iya kan mulut yang berbicara, jadilah monyet. Apakah mulut yang menjadi monyet? Bukan. Perintah. Apakah mulut yang menjadi monyet? Bukan kata-kata itu yang menjadi monyet, tetapi diperintahkan jadilah monyet. Langsung jadi monyet. Bukan berarti perkataan itu yang menjadi monyet. Perintahnya itu diperintahkan jadilah monyet. Maka pertanyaannya, apakah mulut yang berbicara tersebut yang berubah menjadi monyet? bukan. Bukan. Ya, Bukan. Siapa yang berkata, hamillah engkau wahai Maria? Siapa yang berkata demikian? Hamil engkau Maria. Ada rupanya perkataan seperti itu. Ya. Ada yang diantar oleh Gabriel. Bapak yang maha tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu perkataan itu keluar dari mana? Bukan mengatakan bahwa Engkau mengandung, sama aja. bukan. Dia memberitahukan. Engkau mengandung dengan engkau hamil itu sama aja. Itu Sekarang gini. memberitahukan, bukan memerintahkan. Ya. Memberitahukan dengan memerintahkan itu berbeda. Sekarang coba Anda analisa. Maria ini hamil atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah.
Nah, ketika Allah berkehendak, apakah kemudian mulutnya yang berubah menjadi hamil? Iya. Hah? Iya. Apakah tadi knalpot yang berubah menjadi asap? Kok kenapa berubah dari asap macam mana? Lah, kan yang berbicara ini Knalpot yang berubah menjadi manusia dalam gambaran motor itu kan, dalam gambaran Tuhan itu. mana bisa knalpot mana bisa knalpot mengeluarkan manusia? Kok mengeluarkan manusia? Mana bisa knalpot mengeluarkan asap? Mengeluarkan suara. Sama aja. Tidak sama. Jadi yang mengeluarkan asap apa? Tidak ada mengeluarkan asap di sini. Yang dikeluarkan suara. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anda hanya menipu diri Anda sendiri. Bagaimana ceritanya? Kau selalu berusaha untuk tidak memahami. Hebatnya Quranku, hebatnya Al-Quranku, coba hebatnya Quranku. 1400 tahun Anda sudah dikatakan bahwa petualang itu adalah mendustakan diri, menipu dirinya sendiri. 1400 tahun silam. Tapi faktanya berlaku untuk Anda. Faktanya berlaku untuk Anda. Faktanya berlaku untuk Anda. Coba. Faktanya berlaku untuk Anda. Anda terbukti menipu diri Anda. Coba. Yang keluar dari asap apa? Yang keluar dari knalpot. Hey. Yang keluar dari knalpot apa? Yang keluar dari knalpot Suara. Apakah knalpot sama dengan suara? Tidak. Berarti beda. Ya beda. Ya. Yang keluar dari mulut Allah apakah Yesus atau firman? Yang keluar dari Allah firman adalah firman Allah. Nah, apakah ketika Allah berfirman, firman Allah berfirman, yang keluar dari Allah itu manusia atau perkataan, suara? Macam mana? Apakah yang keluar dari langit turun ke bumi itu daging, Yesus, anak Maria, atau yang turun dari langit ke bumi itu suara? Bukan suara, roh yang Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kau hanya membiau terus dari kemarin. Al-Quran sedang menertawakan Anda. Anda sedang menertawakan umat Islam sedunia. Anda mencoba bahwa yang turun. Dengarkan saya. Apakah yang turun dari langit ke rahim Maria itu Yesus, daging, atau suara yang diantar oleh Gabriel? Jawab. Bukan suara. Oke, berarti yang keluar dari knalpot tadi bukan suara. Yang keluar dari knalpot itu suara. Knalpot ibarat dengar dulu. Ibaratnya knalpot itulah yang masuk ke dalam rahimnya Maria, paham? Wow. Berarti yang keluar dari knalpot adalah knalpot. Yang keluar dari knalpot itu suara. Yang keluar dari knalpot adalah suara, bukan knalpot. Kenapa yang keluar dari firman, keluar dari mulut Tuhan, itu adalah Tuhan? Kenapa bisa? Yang keluar dari Allah firman itu adalah firman. Ya ampun, ya kan. Bukan Yesus. Iya, Allah firman itu lah Yesus. Nah, berarti yang jatuh dari langit itu daging. Roh yang masuk ke dalam rahim Maria. Iya, tahu, Pak. Tahu yang menjadi karbon dioksida itu, karbon monoksida itu ada karbon dioksida. Asap ketika dia keluar, ketika dia keluar, Pak, itu melahirkan racun. Kok jadi asap? Maka Yesus posisinya adalah racun, karbon monoksida. Kok jadi asap? Dari mana? Lah iya dong.
Ya kan keluar dari knalpot, Pak. Yang keluar dari Tuhan berfirman, dengarkan. Nih saya kasih data, Pak, ya. Keluar Kalau dari Anda knalpot tadi suara, bukan iya, suara itu firman. Ketika kemudian ada firman keluar dari Allah, wahai Maria, aku menginginkan engkau hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Yang itu suara, Pak, yang keluar. Tidak ada suara seperti itu. Jadi yang diantar oleh Gabriel? Yang diantar oleh Gabriel itu adalah pesan. Dari mana Gabriel dapat pesan? Dari Allah. Apa pesannya, berupa apa? Pesannya bahwa Berupa apa? kamu jangan kaget, kamu akan hamil. Itu jangan kamu itu apa? Suara atau huruf-huruf? Ya, itu kan suara dari malaikat. Suara, pintar, berfirman. pintar. Suara yang keluar dari Malaikat. dari Malaikat. loh. Malaikat terima dari mana? Malaikat disuruh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada Iya. dia. Oke. Ketika kemudian Allah menyampaikan perintah itu, Bukan perintah, Tuhan. Pesan. Iya, nipu-nipu aja terus. Pesan sama aja, tuyul. Tidak sama. Sama. Perintah. Tidak sama. Ini bukan perintah. bro. Apa Ini pesannya? Apa pesannya? Pesannya Maria bahwa kau akan mengandung. Itu pesan, bukan perintah. bro. Emosi dia. Membedakan perintah dengan pesan pun kau tidak bisa. Macam mana kau membunuh dirimu sendiri? Jadi kalau ada pesan begini, petualang, ada pesan dari emakmu, kalau kamu buang air besar, jangan kebiasaanmu masih ke bawah sampai sekarang. Usahakan kamu ceboknya itu yang bersih, 1 sendok setiap Itu perintah atau pesan? Pesan, Bukan perintah. bukan. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Anda menipu diri Anda. Itu perintah. Toples. Kembali. Tuhan berinteraksi kepada Gabriel melalui apa? Melalui apa? Dia berkomunikasi kok namanya. Nah, komunikasinya itu Tuhan menggunakan bahasa isyarat atau melalui perintah suara. Saya tidak tahu karena saya bukan malaikat. Nah, tapi kan Tuhan selalu berfirman. Kok Tuhan selalu berfirman bagaimana? Setiap dia melakukan sesuatu pasti dia berfirman. Ya berfirman karena roh Allah itu adalah roh. Nah, dia berfirman. Tuhan kalau berfirman itu bersuara atau tidak? Oh tidak. Jadi pakai bahasa isyarat. Bahasa roh. Maksudnya gimana? Bahasa roh itu? Allah itu roh, bahasanya bahasa roh. Bagaimana? Seperti apa? Seperti apa? Oh, seperti apa? Ya namanya bahasa roh, mana saya tahu macam mana bahasa roh. Tanya lu ke rambunan nabimu. Kalau roh berbicara dengan roh, tentu bahasa roh. Kalau manusia berbicara dengan manusia, tentu bahasa manusia. Karena untuk berbahasa manusia lah Allah firman itu datang menjadi manusia. Karena sebelumnya itu dia berbahasa roh kepada Nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Oke. Kamu pegangan yang kuat, ya, pegangan yang kuat. Di dalam yang pegang yang kuat. Macam betul aja kau. Kau buru-buru dirimu sendiri terus. Loh. Kamu katakan tadi Tuhan itu tidak bersuara, kan? Kalaupun ada suaranya itu suara roh. Macam mana roh berbicara dengan roh? Ada suara nggak? Ada suara? Suara roh. Al-Quran semakin nyata. Kau menipu diri kau sendiri. Tahu. Pernah nggak kau dengar suara roh? Nah, Musa pernah dengar suara nggak? Suara Tuhan nggak Musa? Iya. Pernah? Pernah. Berarti Musa mendengarkan apa? Suara atau apa? Ya suara. Suara siapa? Suara siapa? Tuhan itu. Suara siapa yang didengar Musa? Suara siapa? Iya, suara Allah firman.
berarti Tuhan ketika berfirman bersuara. Oke? Kok Oke. bersuara? Lah tadi katanya Musa mendengarkan suara Tuhan. Karena Musa manusia, makanya Allah Tuhan itu mengeluarkan suara, tetapi suara itu pun hanya Musa yang mendengar itu, bukan ada orang lain yang mendengar. Iya tahu, makanya tahu, nggak usah kamu jelaskan. Jadi artinya kalau di Al-Quran, kalau Nabi kan tidak pernah bertemu dengan Allah. Kalau Nabi Musa Ya Yesus juga nggak pernah bertemu. Yesus nggak pernah bertemu dengan Allah juga. Yesus itu kan Allah. Tadi katanya roh firman. Yesus itu firman. Allah firman itu roh. Allah firman itu menjadi manusia, bro. Oke, berarti knalpot jadi manusia gitu. Knalpot jadi knalpot. Firman menjadi manusia, ibaratnya knalpot menjadi aluminium dari besi. Knalpot jadi aluminium. Emang bisa knalpot jadi aluminium? Kan ini kan ibaratnya kita gambar. Nah, ini kan ibarat. Berarti ketika suara itu keluar dari knalpot, ketika knalpot itu mengeluarkan suaranya kemudian berkata, aku keluar dari knalpot, bukan ada keluar dari aku belum dari knalpot dibilang seperti itu. Lah, ini kan ibarat. Buktinya Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya. Nah, siapa yang menjadi Yesus? Dia datang, maksudnya itu datang dari roh menjadi manusia, bukan datang misalnya dari langit sana. Loh. Tadi katanya Tuhan Firman yang menjadi Yesus. Iya. Siapa yang mau agar menjadi Yesus? Siapa yang mau? Ya Tuhan, ketiganya itu kan satu badan. Terus kenapa Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku? Ya, maksudnya bukan hanya kehendak dirinya sendiri, tetapi kehendak dari kesatuannya, bro. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Kehendaknya sendiri, tetapi kehendak dari kedua persamaan yang tiga itu. Nah, berarti ada berapa di sana? Ada 3 bagian dari diri. Ada 3. Tadi Anda mengatakan berapa? 1, tapi bagian dari 1 itu ada 3 sesuai dengan fungsinya. 1 sebagai pikiran, 1 sebagai mulut, 1 sebagai tangan. Kan udah bilang tadi. Nah, yang maha berkehendak ini, yang maha berkehendak siapa di situ? Di antara 3. Sekarang yang berkehendak di dalam dirimu, pikiranmu atau mulutmu? Pikiranku. Pikiranmu lah Allah Bapa. Pikiran Allah Bapa. Terus? Ya. Allah Firman itu sebagai mulut. Allah Firman jadi mulut. Terus? Ya. Allah Roh Kudus apalagi? Seperti tangan untuk bekerja. Oh gitu. Terus ketika mulut ini kemudian berubah menjadi pribadi baru, mulut yang melepaskan diri dari tubuh. Dia nggak lepas dari tubuh, dia tetap di tubuh itu, cuman hanya mulut itu yang berubah. Memanjang turun ke bumi. Bukan memanjang. Jadi mulut kau pikir kok misalnya di bumi, maksudmu Allah itu nggak ada di bumi? Kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah mulut. Ya. Kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, ada mulutmu berbicara dari mulutmu sendiri atau dari pikiranmu? Nah, dari pikiran. Berarti yang berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, itu siapa? Ya, mulut. Nah, mulut. Ya. Dari mana dia dapat ide itu? Dari mana dia dapat ide itu untuk dia katakan? Iya, dari pikiran, disuruh pikiran itu. Berarti pikiran tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul? Pikiran itu memerintahkan mulut, ibaratnya begini, bro. Mulut itu bisa berbicara tanpa pikiran itu maksudnya itu. Kau paham? Iya. Sekarang begini, Anda mengatakan Yesus itu mulut Tuhan. Ya.
mulut tidak bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran. Iya. Nah, kenapa kemudian Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa? Artinya, aku sebagai mulut tidak bisa aku berbicara. Loh, memang mulut ini punya pikiran. Mulut punya pikiran. Loh, karena tidak ada pikiran. Kalau mulut tidak punya pikiran, kalau mulut tidak punya pikiran, dengarkan. Dengarkan. Apakah mulut bisa berkata tanpa pikiran? Tidak. Tidak. Terus siapa yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ya, mulut. Mulut bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran? Tidak. Lah, terus kenapa mulut bisa berkata? Karena instruksi dari pikiran. Nah, berarti yang dikatakan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu adalah pikiran. Iya, pikiran yang memerintahkan. Iya, yang dimaksud tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu pikiran berarti. Bukan mulut yang mengatakan itu. Mulut itu sudah pasti tidak bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran. Ngapain lagi dia jelaskan? Nah, Dia terus mau menjelaskan bahwa aku hanya sebagai mulut. Pikiran itu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. dan dia terus tahu. Kamu hanya menipu dirimu sendiri. Kau yang menipu dirimu sendiri karena kau. Bagaimana? Coba sekarang begini. Sekarang begini. Kalau mulutmu kan sudah tidak bisa, mulut kamu kan tidak bisa bicara sendiri tanpa instruksi dari pikiran. Oke? Oke. Nah sekarang coba kau berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku sebagai mulutku tidak bisa berbicara apa tanpa maksudnya. Panggil ambulan. Para. Jadi tadi dengarkan. Jadi tadi yang berbicara itu mulutmu sendiri tanpa instruksi dari pikiran. Ya, instruksi dari pikiran katakan bahwa mulut seperti itu. Bahwa hei mulut, katakan bahwa kamu tidak bisa berkata-kata dari dirimu sendiri, begitu? Iya, begitu. Oh, berarti kalau seperti